Spotlight. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Ini sudah bergabung ada 16 orang. Oke, sambil menunggu yang lain, kita tunggu mungkin 2 menit, 3 menit lagi. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman nih, mau berdongeng. By the way, suara saya kedengeran ya? Jelas, Pak Jo. Kalau saya mundur di sini, karena nanti saya mau sharing ke papan, saya ngomong dari sini jelas juga nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau kurang jelas nanti kurang enak. Rekamannya nanti nggak bagus. Ini direkam ya, jadi kalau kalian mau tunjukkan wajah kalian, silahkan. Cara sambil direkam nih, nanti saya seperti biasa, saya akan taruh di YouTube-nya Sales Juara. Biar yang nggak nonton hari ini bisa ngulang-ulang lagi nanti. Ya. Oke, kita tunggu ya. Ini beberapa baru pada gabung di grup juga nih, grup Sales Juara. Saya udah share linknya juga di, bukan link sih, posternya saya share di grup kepala cabang. Jadi mengajak semuanya yang ada waktu, punya sales yang masih baru. Wis, ini Pak Jun ini terbalik begini layarnya. By the way, Pak Jun, happy birthday ya. Selamat ulang tahun. Saya belum sempat ke atas ini. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Baru mau dikasih tepung nih, Pak. Nanti kita salamannya ya. Kenapa jam 9 sih, Pak, diadain? Terima kasih, Pak Jo. Terima kasih, Pak. Siap. Karena jam 10-an nanti saya harus kunjungin customer, test drive, Nissan Livina di Depok. Ya, jadi saya majuin deh. Takutnya nanti sampai siang banget, gitu. Kayaknya saya maju jadi sekarang. Oke, sudah 20 orang, sudah pas. Ini ada teman-teman dari ini juga, dari daerah juga ya, sudah bergabung. Welcome. Ini apa sih Pak? Wajib dari pusat? Enggak. Ini iseng-isengnya saya aja. Setiap hari Sabtu sebisa mungkin ya, setiap hari Sabtu. Tapi kalau nggak sempat ya mohon maaf ya teman-teman. Izin bergabung, Bang Jo. Siap. Siap. Waduh, siapa tadi ya? Kok suaranya nggak muncul ininya? Oh, Bang Budi. Waduh, Bang Budi ya? Siap. Siap, Komandan senior saya ini. Izin. Ini mentor saya mau ngevaluasi saya ini. Bisa aja. Mau belajar juga, Bang. Siap, Abangku. Kita sama-sama belajar karena kata pepatah ilmu, bukan ilmu sih ya, apa yang kita tahu kalau kita sharingin mudah-mudahan nambah kebermanfaatannya. Kan Pagi, Pak Jo. Bang Budi juga yang ngajarin saya itu prinsip itu. Pagi, Pak Jo. Selamat pagi, siap. Ini saya remove spotlight dulu deh, biar kelihatan. Wih, ada Abang dari jauh-jauh ini. Siap, Bang Firman? Siap, Pak Jo. Aduh, izin ini, Bang. Selamat pagi, Pak Jo. Semangat pagi, saya izin ganggu anak-anak nih, Bang. Pagi-pagi. Siap, Pak Jo. Sebenarnya ini, Pak, emang dibatasi, Pak, 20 orang? Enggak. Itu cuma bahasa sales saja, bahasa marketing, scarcity namanya. Nanti akan saya sharingkan juga mengenai teknik scarcity juga. Ya, tapi nggak di tema ini ya. Kalau tema ini nanti lebih ke bagaimana orang yang baru kenal dan bisa jadi beli gitu. Seru nggak kira-kira Kak Rika? Kalau Kak Rika ini baru ketemuan sama customer, terus kucuk-kucuk beli gitu. Seru nggak kira-kira? Kak Rika ini lagi online mungkin, atau siapa yang mau saya tembak? Vira nih, Kak Vira. Seru nggak kira-kira, atau pengen nggak kira-kira kalau ketemu customer terus kucuk-kucuk dia langsung pesen gitu? Saya yakin teman-teman pasti pengen ya. Saya pengen, Pak,
ketemu customer langsung beli gitu. Ketemu lagi customer beli gitu. Ya. Ada seorang sales yang oke, langsung saya mulai aja deh. Ya, saya langsung mulai aja deh. Ini nanti langsung ke topik karena jam saya juga terbatas. Kalau link Zoom-nya ini sih saya unlimited karena saya yang berbayar yang saya pakai ini link Zoom Pro. Ya. Oke, langsung saya mulai aja ya teman-teman ya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Parjo, singkatan nama saya buat yang baru kenal. Kok namanya Parjo, Pak? Jadul banget namanya. Ya, itu nama singkatan saya yang dikasih sama Pak Sus. Dan ternyata nama itu membawa keberuntungan tersendiri buat saya. Parjo itu singkatan dari Parnamian Johannes. Aslinya Batak, tapi dengan nama tersebut saya resmi jadi orang Jawa. Ya. Oke, pagi ini seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya saya berusaha untuk ngeluangin waktu saya untuk teman-teman, bukan bermaksud mau menggurui, bukan, tapi buat ngisi waktu luang saya aja. Jadi makasih udah ikutan gabung di Zoom iseng-iseng ini, tapi saya berusaha apa yang saya sampaikan ini valid, apa yang saya sampaikan bukan teori semata, ya. Memang ini hal yang saya pakai selama kurang lebih 13 tahun. Sebenarnya nggak 13 tahun, teman-teman. Saya pakai trik ini sudah dari ketika saya kuliah itu saya dulu bergabung dengan bisnis MLM. Ya, dan saya menjadi seorang yang sangat menekuni bidang itu kala itu di saat kuliah. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, MLM itu memang ya kita digodok lah menjadi seorang networker yang handal, yang punya mental positif, yang punya skill, supaya orang yang tadinya nggak tertarik aja, bayangin ya, kalau teman-teman nggak tahu MLM tuh ya, MLM tuh perusahaan cari orang. Ya sama kayak insurance juga, kayak gitu. Kalau MLM ini kita nyari orang, waktu itu saya gelutin bidang MLM yang memang fokusnya ngerekrut orang supaya nanti orang itu terbangun mimpinya dan mereka nggak ada masalah untuk beli produk gitu. Nah, pengalaman dari MLM itulah yang membuat saya akhirnya ketika jadi sales mobil pun itu ngerasa ini sih lebih mudah gitu. Karena bayangin ya, di perusahaan MLM itu orang yang nggak kenal aja bisa kita ajak buat beli atau buat join. Sebegitu susahnya di perusahaan MLM, ya. Jadi sebegitu menantangnya lah menurut saya. Saya bilang menantangnya kalau kita join di bisnis MLM. Tapi bisa gitu loh. Dan ketika saya berpindah dari MLM ke otomotif, dalam hal ini jadi sales mobil, saya langsung merasa, ini mah lebih enak gitu. Kalau waktu itu saya cari-cari orang, sekarang kalau kayak di pameran, orang nyamperin saya gitu. Ya ini mah nyantai banget nih kita nih. Nah, sekarang pertanyaannya kan bagaimana triknya ya dari orang yang baru kenal sama kita akhirnya beli. Nah, itu yang saya akan sharingkan di sharing pagi ini. Bagaimana orang yang baru kenal ya berpotensi lah ya, berpotensi bisa langsung beli karena trik yang kita pakai ini. Teman-teman semua saya yakin semua sulap di dunia ini, sulap ya, kita magician di dunia ini, itu semua it's all about trick. Ya. Bahkan Houdini pun salah seorang pesulap yang katanya dia punya jin, katanya ada punya apa ya kalau bahasa Inggrisnya, dia punya makhluk astral yang membantu dia, sebenarnya itu semua trik. Dan itu semua bisa dipelajari. Dan mereka pesulap-pesulap itu biar kelihatan seperti sebegitu luar biasanya, itu mempelajari trik itu ratusan ribuan kali diulang-ulang. Jadi ya kunci keberhasilan mereka adalah pengulangan trik-trik tersebut. Nah, yang mau saya sampaikan juga adalah teman-teman usahakan ya, ketika tahu trik ini, ulangi terus-menerus. Walaupun nanti sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali nemuin customer, gagal. Tapi nanti ketika teman-teman sudah dapetin polanya, triknya, jangan kaget kalau misalkan sekarang teman-teman ketemu sales senior di cabang teman-teman, ini abang ini atau kakak ini kok tiap bulan jualan, ketemu customer di showroom jadi, ketemu customer di pameran
SPK gitu. Ini ada apa nih? Jangan-jangan di cincinnya ini ada sesuatu misalnya. Atau jangan-jangan di telinganya ini ada sesuatu nih yang membuat orang akhirnya jatuh hati atau suka. Ya, ya itu udah diserempetin sama yang berbau magis ya gitu. Tapi saya yakin enggak. Saya yakin semua ada trik yang dikuasai oleh kita, oleh si senior tadi atau si sales tadi yang jualan banyak, sehingga ketemu siapapun customer-nya, ya, ketika ketemu siapapun customer, ujung-ujungnya customer itu beli. Nah, sebagai sales baru, kita sebagai sales baru, itu yang kita harus tahu triknya dan kita ulang-ulang. Sehingga kita bisa kayak senior kita yang jualan banyak itu. Nah, ini yang akan saya sampaikan di topik kurang lebih sekitar 30 menit ke depan mengenai sales. Saya kasih judulnya Sales Magic. Saya akan pindahin kameranya dulu karena saya akan pakai papan tulis. Ya, sebentar. Saya akan pindahkan kamera. Oke, saya setting dulu ya guys. Saya setting kameranya. Oke, sebentar saya tutup pintu dulu ya. Oke, tes suara dulu, tes suara dulu. Suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Boleh satu orang, dua orang jawab? Kedengeran, Pak? Kedengeran ya, aman ya? Papan tulisnya kelihatan? Kejauhan, Pak. Kejauhan. Kejauhan ya? Saya deketin ya. Kalau segini? Oke. Kurang kanan apa ya? Kurang kanan. Iya, kurang kanan, Pak. Ini. Ya, betul. Betul. Oke, sip. Ini ala kadarnya ya, kalau teman-teman lihat di ruangan saya gitu, ya ini ala kadarnya lah. Ini memang ada papan yang saya siapin untuk bikin konten, bikin materi, sharing-sharing ya di sini. Oke, sekarang saya akan langsung mulai aja yang saya kasih judul tadi, yang namanya ini. Tulisannya kebalik nggak? Kalau teman-teman bacanya nggak terbalik kan ya? Bapak. Nggak ya? Oke. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwa selalu ada yang namanya trik. Ya, jadi semua tentang trik, teman-teman. Jadi kalau tadi pesulap tadi kita lihat, hebat ya dia, luar biasa kayak Deddy Corbuzier, ada Damian misalnya. Itu semua pasti mereka ulang-ulang ya, simulasi terus sehingga dapetin cara yang paling sempurna. Kalau kata Damian bilang sempurna kayak gitu ya. Nah, seperti apa sih Pak triknya atau stepnya kalau kita mau akhirnya ya bisa membuat orang yang tadinya tidak kenal. Nah, ini saya bikin ini ya, saya bikin kurva nih. Jadi beli. Ya, dari tidak kenal menjadi beli. Nah, ini teman-teman ada kurvanya nih. Ya, yang mau catat boleh, silakan diingat-ingat. Ini bapak-bapak kepala cabang yang ikut join, mau di-sharing ulang ke timnya juga boleh, silakan. Atau mau link nanti, link Zoom-nya juga yang di-sharingnya juga boleh. Ya, tapi ini saya dapat materinya kurang lebih 14 tahun lalu. Ya, materi ini saya dapat walaupun saya modifikasi ya dari seminar nilainya lumayan waktu itu harganya. Seminarnya ini TDW. Ada yang tahu TDW ya? Tung Desem Waringin. Ya, Master of Financial Revolution. Tempo hari kita digodok 3 hari. Salah satu materi yang beliau sharingkan itu adalah ini tentang sales magic. Walaupun namanya waktu itu bukan sales magic. Ya, saya bikin judulnya jadi sales magic. Ya, di situ ada kurva teman-teman. Ketika kita mau bikin orang yang tadinya tidak kenal,
terus jadi beli, ini ada grafiknya, ada kurvanya. Ya, saya bagi menjadi 3. Saya langsung cepat aja. 2, 3. Ya, sebenarnya udah pernah saya sharingin di, saya udah bikin coret-coretannya, saya pernah tuangin di YouTube sales juara, tapi nggak apa-apa. Ini sekarang yang versi live-nya, biar teman-teman dapat gambarannya. Ya, ada 3 step atau step trik ya. Kalau kita misalkan mau main sulap kan, misalkan kita mau sulap apa? Sulap ngilangin bola misalnya. Itu ada kalau di kelihatan kan cepat ya, bola hilang dari tangan up gitu ya, atau masukin apa, itu sebenarnya kalau di slow motionin itu ada triknya, ada stepnya. 1 ini dulu, 2 ini dulu, 3 misalkan tekniknya apa, ya intinya ada trik, ada stepnya. Sama, kalau kita mau bikin orang yang tidak pernah jadi beli, itu ada stepnya teman-teman. Dan kita harus lalui step by step ini. Ya, saya akan langsung mulai aja. Yang pertama stepnya apa Pak? Yang pertama stepnya building, ini saya pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya, bahasa Indonesiain. Yang pertama apa? Building trust. Ya kelihatan ya, saya turunin dikit kameranya. Gitu. Ini teman-teman. Yang pertama kita harus building trust. Ya, saya balik aja lembarannya biar kelihatan. Ya, tadi grafiknya begini. Ya. Yang pertama itu adalah building trust. We trust. Ya, ini step awal yang harus segera kita kuasai. Kalau kita lihat dari grafiknya nih teman-teman, ini agak kecil nggak apa-apa ya. Kalau kita lihat nih, bayangin kita kayak naik sepeda, terus treknya tanjakan begini. Kira-kira berat apa enggak? Pasti berat. Yes, karena di step ini, saya juga harus bilang ini tantangan pertama kita nih. Bagaimana orang yang tadinya tidak kenal, jadi beli. Dan ini yang paling, step yang pertama yang paling harus kita tempuh dan kita capai. Jangan sampai ini nggak nyampe. Kita pengennya orang nggak trust tapi beli, ya susah. Itu yang kejadian. Kalau misalkan teman-teman belum nge-building trust, Pak saya pernah tuh Pak, SPK di pameran misalnya. Memang waktu itu orangnya udah tahu produk, jadi pas ketemu nggak pakai tering aling-aling, kalau bahasa Jawanya, langsung pesen. Tapi ujung-ujungnya sebentar nih, saya ada yang baru join di grup. Saya teruskan dulu linknya. Tapi ujung-ujungnya besokannya dia masih tanya lagi diskon, masih bisa tambah lagi nggak Mas? Masih bisa ini nggak Mas? Kok saya tanya ke perusahaan cabang ini kok ini ya bisa lebih murah ya? Kalau teman-teman ngalamin situasi kayak gitu, itu sebenarnya kondisi di mana customer teman-teman tuh belum trust sama teman-teman. Ya, jadi ya harus mulai stepnya dengan benar dulu. Jangan sampai nanti customer-nya begitu, ujung-ujungnya ternyata bisa jadi batal. Gara-gara ya banyak hal penyebabnya. Nah, kalau kita mau jadi sales juara, saya bilang ya, kita mau jadi sales yang jualan banyak dan enak makan enak tidur, tidak ada customer yang komplain, compare, nah kita harus lewat stepnya. Yang pertama building trust. Nah, ini langsung saya ke tekniknya aja teman-teman ya. Teknik nge-building trust tuh gimana ya Pak? Banyak sebenarnya caranya teman-teman. Tapi yang paling sering saya suka sharingin dan saya pakai adalah step building trust ini. Kita harus segera, nah ini pakai bahasa Indonesia deh. Segera mungkin, ini triknya nih. Trik yang harus kita pakai di lapangan adalah kita harus segera mungkin bentuk kesamaan. Cari ya bentuk atau cari apa? Cari kesamaan customer dengan kita. Pak, apa aja ya Pak kesamaannya? Banyak sekali. Yang saya suka sering pakai adalah kesamaan, ya ini kesamaan suku. Kalau saya, kebetulan saya ini bisa dibilang kalau bicara kesamaan suku, saya bisa Jawa iya, karena nama saya ya. Nah makanya pemberian nama Parjo juga saya jadi happy dan itu saya pakai menjadi nama pasar saya, nama pasaran karena
Ujungnya kalau ada customer yang nonton channel saya, dia tahu nama saya Parjo, dia kira saya orang Jawa. Walaupun ya karena kita sebagai seorang sales, kita juga harus adaptif ya. Adaptif atau bisa menyesuaikan diri. Ya kalau ada customer kita sukunya misalkan Jawa, ya wis, piye Pak De misalnya. Bikin customer itu nyaman. Nah, saya kalau bicara kesamaan suku, saya biasa suka pakai, kebetulan istri saya itu suku Jawa. Oke. Dan ini cara saya yang ini trik. Nah, ini lagi-lagi teman-teman ya. Ini trik yang saya selalu pakai supaya ujung-ujungnya customer nyaman. Kuncinya adalah di awal buat customer nyaman. Ya, ini trust ini membuat customer nyaman dulu. Sasaran kita. Dengan cara membentuk kesamaan dengan customer tadi. Kalau saya suku, kayak kemarin yang beli Livina sama saya itu yang kalau teman-teman ikutin konten saya, serah terima Nissan Livina, atau yang beli Nissan Livina itu adalah Ibu Vina. Ibu Vina itu, ini saya kasih cash ya. Jadi ketika ketemu, saya langsung sesegera mungkin bentuk kesamaan. Oke, kesamaan yang saya suka tanya langsung ke customer adalah, Mbak, aslinya mana? Misalnya, oh aslinya saya Jawa, Mas. Waduh, saya cuma langsung bilang begitu trik saya. Jawanya di mana, Mbak? Kalau saya, langsung saya bilang, kalau saya trik saya nih, saya langsung bilang, kebetulan istri saya, Mbak, itu orang Klaten. Tahu apa yang terjadi? Dia langsung bilang, teman-teman, lah, Klatennya di mana? Nah, kebetulan saya udah menjelajahi kampung istri saya di Klaten. Saya udah tahu peta-petanya, saya petakin, teman-teman. Oh, kampung kamu di sini, patokannya ini. Oke, saya bilang, kalau kampung istri saya itu dari gudangnya Alfamart masuk ke dalam, Mbak. Nah, itu ya rumah saya, katanya. Kebayang? Dengan satu kalimat itu aja, satu poin itu aja, udah, teman-teman. Ya, itu masuknya kita lebih enak. Oh, alah Mbak, jangan-jangan Mbak kenal sama keluarga istri saya lagi. Dari satu, masalah daerah tinggal. Ya, ini suku bisa kita konekkan dengan daerah tinggal. Ya, ini macam-macam sih. Jadi banyak hal yang bisa kita cagali untuk ini. Nah, ini kalau kayak saya kemarin dari daerah tinggal. Daerah tinggal sebenarnya saya harus bilang ya, saya nggak pernah tinggal di sana lama. Istri saya juga udah lahir besar di sini. Tapi karena kita tahu dan kita nggak bohong, ya udah ngalirnya begitu. Ujungnya apa atau nggak penyebab dia beli? Ya wis lah Mas, orang sama teman sekampung udahlah beli aja. Ya, sebenarnya trik ini teman-teman, ini biasa dipakai ini kayak waktu beberapa tahun lalu lagi rame berita kriminal di kereta atau di bis banyak yang kena hipnotis. Ya sebenarnya caranya yang mereka pakai begini. Ya, caranya simple. Ya, kalau saya kasih analoginya, ini ada teman-teman bayangin ya. Itu penjahat udah pakai trik ini teman-teman. Ya, misalnya contohnya di bis dari Jakarta mau ke misalnya ke Jogja. Kan itu si penjahat udah mappingin dulu ya. Udah mappingin dulu nih. Habis dari sini ke sini rutenya. Ya ketika dia udah duduk atau dia mau duduk dia akan cari tataran tuh. Nah, ini saya nggak tahu ya sebenarnya triknya, tapi kurang lebih yang saya bayangin begitulah. Dia pasti akan cari mana nih penumpang yang mungkin handphonenya bagus gitu kan, tampilannya oke, wah ini ya udah saya ada di situ. Misi ya Mas. Ini penjahat ini langsung nih pakai bahasa Jawa misalnya. Kampungnya di mana Mas? Oh kampungnya di Jogja Mas. Oh walah sama dong. Jogjanya di mananya? Ini stasiun Tugu misal. Ya saya dari sana sudah dari warung ini. Lah itu saya di situ ya sama Mas. Saya juga di situ. Wah teman sekampung makan. Dikasih suguhin lah kayak saya pagi ini nih. Dikasih suguhin nih gorengan. makan dulu Mas untuk makan. Oh iya Mas mau satu solo Mas. Pasti makan ternyata dalamnya obat bius. Ya teler. Alhasil apa barang-barang diambil. Orang ketika udah punya kesamaan akan ngerasa lebih apa? Lebih nyaman. Sehingga ya wis orang kenal kok trust-nya kebangun, teman. Ya, jadi kunci yang harus teman-teman kuasain adalah membentuk kesamaan. Banyak hal. Suku, ini yang mau tes drive sama saya ini
dari awal saya awal WhatsAppan ya, saya kiranya orang Jawa, saya pakai bahasa Jawa, emoticon Jawa, ternyata dia yang nyamain. Mas, ini abang orang Batak ya? Oh iya bang, saya langsung wah saya orang Jawa tapi istri saya orang Batak, tapi dia kayaknya lebih condongnya ke Bataknya nih, ya kan? Dia manggilnya pakai lae, ya udah. Saya bentuk kesamaan horas lae, gitu bilang gitu. Langsung ngobrol sama istrinya juga via telepon pakai bahasa Batak, nah kena. Ya, dan akhirnya ini nanti mau saya ajak test drive, ya urusan beli atau enggak ya nanti teknik berikutnya. Tapi teknik pertama untuk membuat customer itu trust, ya adalah dengan mencari sebanyak mungkin kesamaan. Jadi kalau bisa sebanyak mungkin kesamaan. Oh ya, Bu Vina itu ternyata setelah saya gali informasi, saya lihat Instagramnya, kita cari tahu ya teman-teman. Kita harus semi detektif lah. Pengen tahu nih, kita stalking customer kita ini, orang kalau di follow kan nggak akan marah ya. Dia punya Instagram, follow aja Instagramnya. Kalau bisa dikasih like, dikasih komen. Misalkan Instagram lagi membahas tentang, ya dia ngebahas tentang penghargaan siapanya gitu. Ya kita congratulations ya Pak, misalnya. Nggak apa-apa, kita stalking. Dan saya stalking Instagramnya si Bu Vina, ternyata main golf. Oh ya wis, saya kebetulan hobi golf juga kan. Ya udah, masuknya juga dari kesamaan hobi. Itu bisa masuk. Ya. Misalkan teman-teman hobi sepeda, tanya customer ya. Pas lagi ngobrol-ngobrol, Bapak hobinya apa nih Pak? Sepeda. Oh, Bapak sepedanya apa Pak? Road bike atau MTB atau sepeda lipat misalnya. Oh, saya mainnya road bike Mas. Oh, Bapak sama Pak. Bapak jalurnya suka kemana misalnya? Cari kesamaan. Ya, oleh karenanya saya suka bilang ke teman-teman sales juga, kalau bisa ya teman-teman punya hobi yang memang saya harus bilang ya hobinya itu bisa networking. Ya, main misalkan teman-teman main sepeda, bulu tangkis, tenis meja, ya golf misalnya, atau teman-teman punya hobi motor nggak apa-apa. Yang penting hobinya punya potensi menemui atau ketemu orang-orang yang punya level beli, gitu. Jangan hobinya, saya suka kasih ledek-ledekan sama teman-teman yang ada di dealer, jangan hobinya, iya Pak, saya lagi tergabung hobi. Hobinya apa Mas? Kolektor handphone jadul. ya boleh juga, cuman ya potensi bayarnya kan kecil ya. Ya kalau namanya orang kolektor handphone jadul ya kita tahu lah kan gitu. Tapi oh iya Pak lagi hobi Pak, hobi apa yang sama lagi ikutin? Ya Pak, kolektor ikan arwana. Nah, itu orang-orang yang koleksi ikan arwana itu bisa jadi levelnya juga A. Nah, jadi teman-teman, bentuk kesamaan. Pertama, ya tujuannya adalah supaya customer kita itu langsung nyaman, saya ulangi. Kesamaannya apa aja Pak? Boleh kalau kalian misalkan, Pak saya ketemu orang Batak Pak, tapi saya kan bukan orang Batak. Gimana ya Pak tekniknya? Teman-teman bisa pakai teknik cari kesamaannya. Bapak Bataknya apa nih Pak? Oh saya Bataknya Toba. Oh sama Pak, sama atasan saya. Misalkan atasan teman-teman nih, kalau ada teman-teman misalkan si atasan orang Batak, ya udah atasan saya marga Nababan Pak. Oh gitu. Lah saya juga Nababan misalnya. Mana nomornya? Pasti suka begitu tuh, karena Nababan sama Nababan itu saudaraan. Jadi bisa jadi mencari kesamaan dengan customer dari kesamaan orang lain yang kita kenal atau dekat sama kita. Bisa jadi atasan, keluarga. Kayak tadi tuh, si Bu Vina, ya istri saya kesamaannya. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus peka nih dengan kesamaannya. Kesamaan hobi, daerah tinggal, syukuri contoh-contohnya. Kalau teman-teman nanti, Pak, saya ada case begini, kasus begini, itu gimana Pak? Nanti bisa WhatsApp saya, nanti saya ganti. Intinya bentuk kesamaan teman-teman. Ini trik yang harus dan boleh teman-teman coba. Lagi-lagi kayak pesulap tadi, ya, dia akan mencoba terus-menerus sehingga jadi sempurna. Nah, kalau teman-teman sekarang sales masih baru, ya coba terus aja. Pak, nanti dinilainya jadi kayak SKSD nggak sih Pak? Yes. Memang sebagai seorang sales, kita harus punya mental atau teknik atau punya sikap ya SKSD. Ya, walaupun misalkan nggak ketemu nih, ya kalau belum
kalau belum mahir memang kesannya jadi terlalu kelihatan ya SKSD-nya. Tapi kalau udah pas ketemu polanya, teman-teman tahu nih tekniknya, dan terus teman-teman asal terus dan ternyata work gitu ya, ya udah enak banget teman-teman. Membuat customer itu ya ujung-ujungnya bisa kita arahin lah. Ya, ini dia yang pertama, yaitu membentuk kesamaan atau kita nge-building trust. Oke. Yang kedua, trik yang harus teman-teman punya adalah, ini karena waktunya tinggal 20 menit lagi, ya. Nanti habis ini kita sharing, tanya jawab boleh. Yang kedua adalah setelah kita building trust-nya, teman-teman, kita building needs-nya. Apa itu needs? Kebutuhan. Kebutuhan. Ya, pastikan teman-teman juga punya teknik membangun kebutuhan customer kita. Nah, kebutuhan yang kita bangun, nah ini skill nih, ya. Trik ini butuh skill dan jam terbang, dan juga kemampuan untuk mempengaruhi. Ya, kita bangun kebutuhan customer, Pak. Kebutuhannya seperti apa? Kalau bisa kebutuhan yang saat ini memang belum kepikiran sama dia. Kebutuhan yang saat ini belum kepikiran sama dia, tapi lama-lama dia pikir-pikir, wah ini kebutuhan saya. Gitu. Contohnya gimana Pak? Contohnya, nah ini contohnya. Saya suka ngebangun kebutuhan, ini kebetulan yang test drive. Nanti ini test drive-nya Livina. Banyak yang sharing ke saya, ngeluh ke saya, Pak, jualan Livina susah ya Pak, saya nggak pernah jualan Livina. Bisa jadi permasalahannya karena teman-teman kurang mahir membangun kebutuhan customer. Mungkin ada yang nanya tapi nggak hot gitu, akhirnya nggak jadi SPK. Nah, mungkin problemnya adalah teman-teman kurang mahir membangun needs customer, sehingga di hatinya dia, di kepalanya dia, ya udah harus Nissan Livina. Bikin customer sampai punya mindset, ya harusnya Nissan Livina yang kita beli nih, nggak boleh yang lain kayak gitu. Nah, ini ada triknya teman-teman. Dan untuk membangun needs ini, membentuk kebutuhan ini, jam terbang. Contohnya, kalau tadi contohnya kayak ini nih yang mau test drive ini, Nissan Livina, saya bangun kebutuhan dia akan mobil yang responsif. Jadi ketika tanya jawab, dia kan pasti komparasi nih, antara Expander yang paling dekat, Stargazer, terus ada Veloz, atau satu lagi Honda BR-V misalnya. Nah, saya bangun kebutuhan dia akan mobil yang responsif. Saya cuma pakai kalimat ini. Nah, teman-teman bisa pakai kalimat ini ya. Saya bisa pakai kalimatnya saya dengan bertanya, Bapak kalau berkendara itu sukanya mobil yang lemot atau responsif? Ya, pasti 90% bapak-bapak itu pengen atau jawabnya adalah yang responsif. Karena saya nggak mau ketika tanjakan nanti ngeden, ketika tanjakan nanti ada lag transmisinya. Yes, Pak. Jawabannya Bapak harus cari, kalau Bapak suka gaya berkendara responsif, Bapak cari mobil yang transmisinya AT converter, automatic torque converter. Nggak harus Nissan Livina, Pak. Apapun mobilnya AT-nya torque converter. Kita pengaruh dari situ, teman-teman. Kenapa? Karena ya magnetic torque converter seperti itu, Pak. Karakter yang terbangun atau yang Bapak rasakan nantinya mobil itu secara akselerasinya lebih responsif ketimbang CVT. Saya nggak bilang CVT jelek, CVT sangat cocok untuk mereka yang berkendaranya memang sukanya ya smooth berkendaranya, efisien yes, kalau gaya berkendara smooth Pak. Kalau gaya berkendara responsif juga di mobil CVT, Bapak responnya kurang dapat, konsumsi bahan bakar tetap juga kemakan. Karena mobil smooth kita bikin responsif Pak, ya ujung-ujungnya bahan bakar juga. Tapi di Nissan Livina, dia automatic torque converter, Pak. Jadi saran saya sih, Bapak, silakan cari sih, Pak. Nah, kita ajak customer juga untuk cari informasi lain. Banyak kok, Pak, konten di YouTube ngebahas tentang automatic torque converter sama CVT itu apa perbedaannya, kekurangan, kelebihannya. Ya, jadi, ya Bapak silakan. Kalau saran saya sih, Pak, carinya otomatiknya seperti itu. Biasanya nih naik ke customer saya ini, dia langsung ngomong, oh iya Pak, bener juga Pak. Kalau kita pulang kampung nanti Pak ke Siantar, kayak mana katanya. Kalau ngeden-ngeden gitu kan tanjakan turunan, Papa kan suka nyalip-nyalip, ya juga ya mana. Jadi teman-teman harus bangun needs
sesuatu yang tadinya enggak customer terlalu jadikan pertimbangan. Ya mostly kan customer pertimbangannya harga, model, gitu kan, eksistensi. Ya itu udah fakta lah. Kalau dikomparasi kadang-kadang kita suka kalah. Tapi kita bisa pengaruhi customer dari yang lain. Bikin itu jadi pertimbangan. Saya suka bilang ke teman-teman sales, bikin customer terpengaruh. Ya, hot money. Bikin customer apa? Terpengaruh dengan fakta. Jangan building needs dengan fake information atau data-data yang nggak valid. Contohnya, misalkan kita mau pakai gaya, oh iya Pak, expander itu kan Pak, begini Pak, modelnya ntar lagi ganti. Buat customer ya nggak apa-apa, senang saya. Gitu. Jangan sampai salah ngasih jurus trik sehingga buat customer nggak work. Saya pakai cara pertama ini, nah ini suka saya kembangin. Ditambah lagi Pak, biasanya memang tergantung pemakaian ya Pak. Di tahun ke-10, let's say, itu memang sudah mulai terkendala transmisi. Nah, kelebihan dia Matic AT Torx Converter ini, dia komponennya ada 3 dan yang rusak biasanya komponennya hanya 1 yang harus diganti. Dan nilai rupiahnya tidak sebesar kalau Bapak ganti transmisi CVT. Karena CVT itu satu gelondongan Pak. Dan kalau ganti ya udah, kayak saya punya teman Grand Livina 2015-nya, kalau mau ganti satu gelondongan itu 25 juta Pak. Karena Grand Livina 2015 itu sampai 2018 itu Matic-nya CVT. Kayak gitu. Jadi ya balik lagi. Bapak untuk kedepannya, Bapak mau pakai mobil namanya lagi. Bapak mau pakai mobil ini hanya sebentar-sebentar atau lama? Biasanya customer selalu kalau ditanya kayak gitu, ya saya punya lama Mas. Jangan terlalu, saya beli mobil pakainya lama, kayaknya begitu orang Indonesia. Ya, jadi kita mencatatkan yang di situ. Wah, pas banget Pak. Bapak udah pas banget beli Nissan Livina. Transmisinya itu Pak, sebenarnya mobil Matic jadi salah satu yang harus dipertimbangkan. Ya, tekanin teman-teman situ, pengaruhin customer kita, bangun needs-nya dia. Ya, kita juga bisa bangun needs-nya customer. Nah, ini dari fitur misalnya. Oh, jadi Pak Jo, fitur AT converter itu bisa dijadiin peluru ya Pak? Bisa teman-teman. Jangan malah mindset-nya salah. Aduh Pak, rusak Pak, karena Matic kita bukan CVT Pak, orang sukanya CVT. Belum tentu teman-teman. 80% customer yang beli mobil ini, bicara masalah transmisi itu nggak ngerti. Taunya di khalayak umum aja. Gitu. Taunya CVT teknologi terbaru, yes, kita harus pengaruhi lagi customer Pak. Saya harus bilang dari segi pabrikan, kenapa sekarang banyak mobil yang produksi CVT, kita juga ada kok Pak. Jangan jelek-jelekin CVT teman-teman, hati-hati. Nanti diputar balik sama customer. Lah itu Nissan Magnite kamu CVT, misalnya. Jangan. Kita kasih tahu faktanya. Kenapa pabrikan memproduksi teknologi CVT? Betul, karena klaimnya adalah akan lebih efisien. Pasti Pak pabrikan akan mencari improvement. Produk-produk atau part-part atau ya segi teknis yang bisa memberikan improve. Di sisi lain, secara cost-nya lebih efisien. Ya itu kan strategi pabrikan tuh Pak. Dan CVT ini secara cost produksinya karena komponen cuma 1 lebih efisien daripada AT Torx Converter komponennya ada 3. Nah, dan Bapak, tapi sebaliknya kalau pas lagi perawatan nantinya atau penggantian ya Bapak begitu. 1 gelondongan itu yang nilainya sangat mahal. Sementara AT Torx Converter itu part-partnya jauh lebih efisien daripada. Misalnya teman-teman mau pengaruhin dari sisi itunya, bisa masuk kok. So far work, ya so far work. Yang saya pakai bulan ini saya udah jualan Livina 1, bulan lalu juga ada 1. Ini bentar lagi mau ada lagi 1 lagi mudah-mudahan kalau memang dia budgetnya sudah kumpul bulan ini, ya. Jadi teman-teman pakai cara ini 1. Yang kedua, kita bisa building trust dari mana Pak? Ini cara yang saya pakai ya. Lagi-lagi teman-teman monggo silakan. Kuncinya adalah tadi ya, bangun kebutuhan yang customer saat ini belum kepikiran. Ya, bangun kebutuhan. Ini kuncinya yang poin nomor 2 ya. Bangun kebutuhan yang customer saat ini belum kepikiran. Ya, 1 tadi mengenai fitur. Yang kedua yang teman-teman bisa bangun adalah bangun kebutuhan akan prestis. Nah, ini. Saya suka pakai ini untuk membangun customer juga, untuk membangun kebutuhan mereka.
kebutuhan prestis itu nggak kelihatan teman-teman. Ya, tapi mereka jadikan pertimbangan. Saya suka pakai kalau untuk Nissan Livina ya, saya suka bilang begini. Saya pengaruhi customer dengan cara sharingin testimoni orang yang beli. Kenapa sih orang beli Nissan Livina selain karena harga sama fitur yang bisa juga jadi pertimbangan orang beli itu. Karena salah satunya adalah Pak, bicara masalah prestis. Ada customer saya Pak yang beli Nissan Livina karena alasannya di perumahannya 90% expander. Dia nggak mau disamain Pak. Orangnya nggak mau mainstream lah. Dia pernah bilang, wah jangan sampai nanti saya keluar dari perumahan pagi hari, berangkat kerja, udah kayak konvoy expander Mas, misalnya. Ya, jadi akhirnya dipilih Nissan Livina Pak. Dilala Nissan Livina sama expander juga sebenarnya secara produk itu sama. Dan kabar baiknya sekarang kan Mitsubishi udah kita beli Pak. Jadi secara produksi kita bisa produksi teknologinya sama juga. Gitu. Jadi teman-teman bisa kasih tahu prestisnya. Ada juga Pak customer saya kenapa beli Nissan Livina? Ya karena mobil kantor perusahaannya semua expander. Ini duit hasil kerja payahnya dia sendiri, jeripaya sendiri Pak. Masa iya nanti dibilang orang dia beli atau dapat mobil kantor kan gitu. Ya jadi bangun di prestisnya Mas. Teman-teman. Ditambah lagi kalau bicara brand kan Pak, Livina, Nissan Bapak tahu sendiri ya. Dari dulu Nissan Livina atau Nissan itu Pak dikenal mobil untuk kelas atas. Dan Bapak punya itu. Dilala harganya memang lebih kompetitif. Bangun kebutuhan atau needs yang tadi ini nggak kepikiran. Dia taunya mungkin harga di pasaran, di lapangan banyak kan expander Mas. Nissan nggak ada. Oh iya malah enak Pak, punya mobil yang nggak terlalu banyak di pasaran Pak. Bapak secara prestisnya beda. Ya, lagi-lagi pengaruhin customer kita, ya, ketika mereka lagi galau. Teman-teman, customer tuh beli mobil tuh galau. Ya, galau. Ya, tugas kita sebagai seorang sales adalah mempengaruhinya dengan, ya tadi, trik-trik. Ya, jadi nggak ada namanya hipnotis yang gimana-gimana, tapi ujung-ujungnya trik. Permainan kata-kata yang kita sampaikan. Kita ketemu customer begini, kata-katanya begini. Customer begini, kata-katanya gitu. Itu yang membuat kenapa, kok hebat banget ya, ini Mas ini ya, si Mbak ini ya, ketemu customer baru pertama kali di showroom beli SPK. Saya nungguin customer di showroom. Ujung-ujungnya cuma ngeliat-liat doang misalnya. Ya ini, permainan kata-kata yang sudah tersistematis. Saya suka pakai kata-kata body system, udah ada body system, sistem di dalam tubuhnya, sehingga ketemu customer ini langsung jurusnya keluar, tak kayak gitu. Nih, ya, yang nomor 3. Nah, waktu saya tinggal sisa 5 menit lagi. Yang ketiga di sini, nah lihat ya teman-teman, dari kurva 1 ini, saya lihatin lagi kurvanya biar lebih gede. Nih, step pertama tadi naik sepeda kita berat ya. Sepeda gimana sih? Nah, ginilah ya. Saya nggak jago gambar. Ya, ini pasti berat nih. Dari 1 ke 2, nge-building tadi, building apa? Building needs. Itu masih nanjak, walaupun tanjakannya lihat ya, nggak ekstrim banget. Nah, dari 2 ke 3 ini, udah turunan. Ya, kalau kita bayangin kita naik sepeda, kalau turunan gimana? Ya, nggak usah di kayu ya. Nggak usah di kayu, langsung jalan. Tapi saya harus bilang, harus apa ketika turunan naik sepeda? Hati-hati teman-teman. Harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita nggak aware, nggak apa namanya ngerem, bahkan yang terjadi bisa jadi gimana? Ya bisa nubruk kan gitu. Makanya di poin ketiga ini yang saya sebut building solutions. Atau give a solution. Give ini bahasa Inggris ya. Solution. Give a solution. Ini maaf ya tulisannya nggak kelihatan ya. Oke. Ya, give a solution. Wow. Ya, give a solution ini teman-teman. Oke, saya turun dikit kameranya. Tapi sayangnya kelihatan nggak? Oke, masih kelihatan. Ya, building solution ini teman-teman, saya cuma kasih
saya cuma kasih peringatan bahwa ini harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman nggak aware, ujung-ujungnya bablas. Nah, give a solution atau build a solution ini teman-teman lagi-lagi harus membuat customer itu yang tadinya sudah kebangun needs-nya, ya harus merasa bahwa kamulah satu-satunya, gitu. Atau ya produk ini satu-satunya. Trik kasih solution ini adalah saya suka bikin yang namanya teknik yang tadi saya bilang, scarcity. Apa? Scarcity. Scarcity ini artinya keterbatasan, kelangkaan. Ya, ketika kita kasih ke solution, kita harus pakai teknik scarcity. Contohnya, ini tadi customer yang Livina ya. Saya pakai trik scarcity-nya adalah, ini akhirnya ujung-ujungnya membuat customer nanti arahnya ke sini. Bikin keterbatasan. Aduh Pak, tapi begini Pak, mohon maaf. Unit misalnya Livina di 2022-nya memang secara unit sudah terbatas Pak. Di cabang saya tinggal sisa 2 unit. Dan ini setiap hari kita sales itu kan memasarkan Pak. Jadi ya saran saya sih Pak, kalau Bapak memang sudah ngambil keputusan, segera pesan Pak. Nih. Kasih kata-kata terbatasan. Ya, tapi hati-hati lagi-lagi. Jangan terkesan teman-teman maksa. Udah Pak, pesan aja Pak, unit terbatas Pak. Jangan. Customer lagi-lagi nggak mau disalesin. Siapapun kita nggak mau didagangin, disalesin. Makanya harus hati-hati. Ya, kalian bisa bangun keterbatasan masalah unit, ya, promo juga bisa. Misalkan, oh Pak, promonya ini bulan ini aja Pak, bulan depan saya belum tahu, infonya juga ada kemungkinan karena di semester berikutnya ini ada perubahan harga bisa jadi. Jadi Bapak Ibu, saran saya sih langsung pesan aja. Ya, bangun keterbatasan. Apa tadi? Keterbatasan, kelangkaan. Bikin customer kita itu ujung-ujungnya merasa ya udah deh, kita harus segera, baik itu segera test drive atau segera pesan kayak gitu. Karena lagi-lagi sifat dasar manusia itu tidak mau ketinggalan, atau istilah sekarangnya disebut FOMO. Apa? FOMO nih teman-teman yang baru dengar. FOMO itu singkatan fear atau takut dari missing out. Takut ketinggalan, sifat dasar itu. Dan sekarang nih bisa dibilang ya karakter customer ini udah dapat promo gede, yang artinya bangun keterbatasan tapi harus hati-hati. Dan pastikan, nah ini juga harus hati-hati adalah jangan kasih promo over berlebih yang nggak teman-teman sanggupin, jangan. Ujung-ujungnya kalau teman-teman lakukan itu, ini yang udah dibangun ini runtuh semua kalau teman-teman nanti terlalu over atau bahkan cuman gumbar-gumbar janji manis. Tunjukin faktanya. Kalau perlu saya suka pakai trik ya, bangun keterbatasan dan ini bikin promo ini ya. Saya suka suruh sales saya, Mas, Mbak, kalau ketemu customer yang alot, udah trust-nya udah kebangun, needs-nya udah kebangun, mau di-closing-in alot, bisa pakai trik pihak ketiga. Nah, ya. Ya, trik pihak ketiga. Pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Bisa atasan kamu. Saya juga bisa. Caranya simple. Misalkan kamu di pameran, customer udah hot nih, udah kebangun, tapi masih nanyain promo, diskon terus. Nah, biar gimana dia langsung terasa sama kita dari segi di sininya, kamu bisa pakai trik telepon saya langsung. Kalau perlu loudspeaker, bilang, Pak, mohon izin, pakailah trik ini saudara saya. Customer tuh kalau dibilang saudara seneng. Ya, Pak, ini keluarga saya nih Pak, mau beli Nissan Livina, ini lagi sama saya. Mohon izin Pak, diskonnya saya udah kasih 25. Kira-kira bisa lebih nggak Pak ya? Sebagai seorang atasan nih, kalau yang ikut di sini kepala cabang harus peka ya. Oh, ini lagi bermain sandiwara gitu. Aduh, kenapa kamu kasih 25 misalnya? Kan diskonnya cuma 20. Kalau dia gini aja deh, kalau customer-nya mau trade-in tambahin 10, tapi SPK sekarang ya. Nah, Pak, dikasih 30, Pak. Oh, baik Pak. Aduh Pak, mohon maaf ya Pak, saya nggak izin Bapak lu tadi kasih 25. Pak, kalau pesan sekarang dapat 30 juta diskonnya, gimana? Ya, bisa jadi, ya Mas, udah nggak apa-apa pesan nih.
Nah, itu trik yang bisa kita pakai ya untuk membuat customer akhirnya beli. Pak, kalau case-nya customer, nanti boleh ya, habis ini saya ada 10 menit, 5 menit, 10 menit, teman-teman boleh ikut sharing atau nanya kendala yang teman-teman alamin. Kalau misalnya kendalanya gini Pak, dia harus terjual dulu mobil lamanya. Nah, teman-teman juga bisa pakai trik itu. Oh sebentar Pak, saya akan telepon. Ini kebetulan teman-teman saya ini memang mereka suka nih Pak sama mobil Bapak nih. Kan mobil Bapak tadi Honda BR-V ya. Nah kemarin kebetulan kayaknya teman saya nyari nih Pak. Udah, teman-teman telepon aja tuh pedagang ya, atau lagi-lagi atasannya gitu ya. Ya sebagai atasannya juga teman-teman harus peka nih. Oh ini ada di lapangan. Tujuannya apa sih? Bikin customer tuh trust dan keikat, merasa ada ikatan. Oke Pak, saya akan bantu ya Pak. Nanti untuk mobil bekas Bapak saya carikan harga terbaik. Nah itu mengenai itu nanti saya akan bahas di materi yang lain mengenai bagaimana membuat customer merasa dibantu. Tapi poinnya adalah teman-teman yang saya mau sampaikan adalah ini sebenarnya triknya ada banyak teknik-teknik yang lain. Tapi untuk teman-teman yang masih baru memulai, teman-teman bingung harus mulai dari mana. Nah, mulai dari yang pertama tadi, building trust, ya, building needs, sama building atau give a solution. Give a solution itu tadi harus apa? Ada scarcity. Scarcity itu membuat customer akhirnya merasa, waduh, kalau nggak diambil sekarang, jangan sampai kelewatan. Gitu, teman-teman. Oke. Itu yang mau saya sharingkan di papan. Sekarang saya kembalikan kameranya lagi supaya lebih dekat dengan kalian. Jadi itu teknik atau trik yang bisa kita pakai teman-teman ketika kita bertempur di lapangan ketemu sama customer. Ya sekarang saya sadarin ya kita harus akuin dapetin satu orang customer potensial itu sangat berharga, benar nggak? Ya kan? Jadi kalau udah ketemu satu orang yang potensial, terus jurus kita nggak maksimal, ujung-ujungnya nggak beli, sayang. Kecuali kayak tahun 2000 berapa ya? 2011 lah katakan. Waktu itu saya bergabung 2010 di Nissan. Waktu itu jualan Livina masih enak, ya nggak perlu pakai trik-trik begini juga udah customer beli gitu. Tapi kan kendaraannya sekarang beda ya, customer udah banyak pilihan mobil dengan harga yang bersaing, ujung-ujungnya kemampuan kita sebagai sales untuk mempengaruhi lah yang kita harus asah teman-teman, sehingga ketemu dapat satu customer das beli, das SPK kayak gitu. Nggak bisa lagi kayak dulu ya, kayak zaman 2010 ini orang-orang 2010 nih ada tadi ya Pak Jun ya, ada Bang Firman, orang-orang tahun segitu nih. Ya ada Bang Budi apalagi tadi. Ya sekarang kita harus lebih tajamin pisau kita lagi. Jangan sampai customer loss karena skill kita yang kurang. Kalau di kompetitor produk yang bermain sekarang, kalau produk kita memang kondisinya ya nggak seksi, ya ujung-ujungnya kitanya harus seksi. Artinya seksi di sini punya skill ya, bukan jadinya kalian yang enggak ya, harus nunjukin. Oke, sekarang saya akan ke chat. Nah, ini nih. Boys, Mas Adam hadir. Ini izin keluar dulu, Pak. Monggo, Mas Yosi. Semangat sampai di tujuan SPK. Mbak Vivi, maaf, Pak. Nanti boleh minta rekaman. Ya, nanti ada di grup Sales Juara. Wah, ini pertanyaan bagus nih. Dari Kia Kuningan. Kia Kuningan. Izin tanya, Pak. Saya ada konsumen mau trade-in. Cuma harga mobil lamanya masih jauh. Dia minta harga net 170, penawaran mobil lamanya mentok di 145. Solusinya gimana Pak? Sedangkan diskon udah habis, udah follow up customer untuk udah lumayan lama, ada 6 bulan. Mah, pembelian rencana mau cash. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Dan ini saya suka hadapin juga di keseharian saya ada customer kayak gitu. Mas, ini Kia Kuningan ini Mas, boleh kita ini nggak? Tanya jawab nggak? Siapa nih? Kia Kuningan? Buka aja mic-nya nggak apa-apa? Iya Pak, saya Surya Pak. Mas Surya, wah Mas Surya, namanya nggak dibikin. Mas Surya. Iya Pak. Wajahnya dilihatin dong, biar teman-teman seperjuangan ini tahu nih seberapa berat perjuangan Mas Surya nih. Saya yakin teman-teman yang lain juga. Nah ini Mas Surya nih.
Teman-teman lain juga Lagi- pernah Pak. atau pernah atau saat ini mungkin juga ngalamin ya kondisi kayak Mas Surya. Dan saya juga ada kok Mas Surya. Saya juga ngalamin nih, sekarang lagi proses. Nah, saya cuma mau ngasih tipsnya ya. Tips ya, walaupun lagi-lagi kita masing-masing ya trial lah ya. Kita Iya, Pak, iya. mencoba apapun caranya. Kalau saya nih Mas Surya, ini teman-teman juga bisa pakai kalau teman-teman mau pakai trik. Ini lagi-lagi trik ya. Masing-masing kan punya triknya masing-masing. Kalau saya kalau ketemu customer yang kayak gitu gimana Pak? Gini loh Pak case-nya. Ini customer udah tahu harga marketplace. Udah tahu harga Iya. pasaran. Dia bilangnya ya harga pasar mobil saya 170 Mas. Kalau bisa lebihin dari itu dikit deh misalnya. Lagi-lagi teman-teman harus ingat bahwa ingat ini bentar ya. Ini ada teman-teman yang baru mau join, saya kasih linknya dulu. Ingat bahwa customer itu pertanyaannya ini customer punya kebutuhan akan mobil baru apa enggak? Kalau Ada. misalkan, iya Pak, setelah saya gali, ya pokoknya saya harus ganti mobil Mas. Bisa kita tanya nih, Bapak kira-kira kebutuhannya bulan ini apa bulan atau nyantai? Ya harus bulan ini Mas. Nah itu udah jadi sign, tanda buat kita nantinya mempengaruhi, saya kayak gini ya, gayanya si ini nih, Hotman Paris nih, mempengaruhi customer perihal harga mobilnya. Tapi kita pakai trik dulu, ini trik lagi-lagi tapi harus tunjukin bahwa trik ini memang kita memang benar-benar punya niatan dari dalam hati untuk membantu. Kita bisa bilang, Pak gini aja Pak, kalau memang Bapak pengen harga segitu, saya akan bantuin. Nah mindset-nya teman-teman harus mindset bantuin, jangan dulu mindset cuanin. Nah ini nih. Karena kadang-kadang mindset-nya udah langsung cuanin dulu. Langsung bilang ke customer, aduh Pak, harga segitu mah ketinggian Pak. Siapa yang mau beli Pak? Nah, yang ada tadi yang udah kita susah payah ngebangun trust-nya, ya ini mah sales sama aja sama yang lain. Yang lain juga bilang begitu, bro. Nah, tapi kita jangan bikin gitu. Oh, harganya memang segitu, Pak. Jadi ketika ada customer yang udah, misalkan nih, tadinya Mas Surya udah bilang, Pak, harga pasarnya 145. Wah, Mas, di OLX saya lihatnya 170, Mas. Sebentar, Pak, saya coba cek, Pak. Bantu customer ngecek bareng. Yang mana, Pak, iklannya tuh, Pak? Boleh dicek nggak, Pak? Yang ini, Mas. Nah, saya bantu bukain ya, Pak. Nah, kalau ini, Pak, 170 sebenarnya kita lihat nih, Pak, udah 1 bulan nggak laku-laku, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Intinya gini, kebetulan saya juga pemain iklan. Mas Surya bisa bilang gitu. Saya bantu iklanin aja di harga 175 gimana, Pak? Nah, ini, Mas. Ini baru sales yang saya mau nih. Nah, bisa jadi begitu. Jadi, tawarkan bantuan dulu yang tulus tapi ya. Yang tulus. Kalau saya suka pakai trik gitu, Bapak setujunya harga berapa? 175 Mas, siapa? Nanti kalau ada penanya saya filter dulu ya Pak. Jadi nanti kalau yang udah serius harganya masuk baru saya sounding ke Bapak nih. Untuk saya kasih nomor Bapak boleh ya Pak? Jadi buat customer tuh ngerasa dibantu dulu Mas. Karena kita niatnya ngebantu itu dengan kata kita mau ngikat customer. Tapi Bapak mau izin Pak, selama saya bantuin jangan pesan yang lain dulu ya Pak, misalnya. Kan saya mau niat bantuin Pak. Oh iya Mas, pokoknya komit saya. Kalau misalkan sampean bisa bantu jualin, saya belinya sama sampean. Siap. Oke, bantu iklanin. Mobilnya di mana Pak? Oh di rumah Mas. Oke Pak, saya ke rumah ya Pak. Fotoin, jepret, iklanin. Nah, dan saya yakin iklan segitu nggak ada yang nanya, pasti. Bener nggak? Karena di pasar aja 170. Cuman poinnya adalah bukan itu. Kita pengen tunjukin seberapa kita niat bantu dulu. Bantu ke konsumen. Yes, nanti lama-lama nih karena tadi poinnya adalah dia punya kebutuhan nih Mas. Mas sambil juga nih kalau saya ada triknya juga, ya ini trik iseng-iseng ya. Saya suka suruh teman-teman yang lain, lu komenin dong, tawar gitu, 140 bisa nggak gitu. Nah itu screenshot, update, Pak izin mau update. Nah ini trik ya. Tapi triknya ini semi-semi bohong lah. Tapi ya memang pasaran kan segitu, kita nggak bohong-bohong amat lah. Ada yang nawar Pak, cuman masih segini. Surya carikan lagi ya Pak, pembeli yang lain. Mudah-mudahan ada yang ini Sabtu Minggu nih lumayan nih Pak. Siapa tahu ada yang nyari misalnya. Oh iya Mas Surya, siap terima kasih Mas. Udah cari lagi. Maksudnya ya pengaruhin itu satu trik mempengaruhi dia biar buat turun harga Mas. Setelah 3 hari Pak, ini belum ada yang nanya. Bapak keberatan nggak kalau diturunin harganya? Misalnya. Oh ya udah nih Mas, bikin coba Mas 160. Nah kan udah mulai nih. Karena tadi kan dia udah ada kebutuhan nih, beda. Makanya saya tanya di awal, dia punya kebutuhan mendesak apa enggak? Kalau kebutuhannya enggak mendesak, dia akan bilang nggak usah Mas.
itu sama aja teman-teman juga sebenarnya ya ngabis-ngabisin waktu. Tapi ya balik lagi ya, waktu saya banyak kok Pak, ya udah coba aja. Kita kan nggak tahu kan. Nah, tapi kalau dia waktu udah mendesak gitu, Pak, ini proses leasingnya udah mau PO nih Pak, ya kan? Jadi gimana ya Pak, misalnya. Saya pernah kejadian itu Serena, harga pasarannya itu 105, karena udah bener-bener deadline, dia harus pakai mobil baru, turun jadi 85, dia mau Mas. Itu rezeki itu. Rezeki itu. Ya, ya itu triknya lah, nanti trik berikutnya lah. Kalau kita mau dapetin cuan dari mobil bekas, materinya nggak di sini lah. Ini udah pemain semua ini, saya nggak perlu ulas lah. Ya, tapi kalau ngadepin customer gitu buat teman-teman yang baru, terutama ya mungkin teman-teman begini, ini kita ngebahas mengenai mobil bekas dan ini menjadi salah satu PR. Ya, tapi nah buat sales yang masih baru, ini sebenarnya kebanyakan sales masih baru itu nganggapnya, aduh Pak, jual mobil customer itu mah kerjaan tambahan, berat. Nah, buat teman-teman masih baru, ya jangan salah, malah ngebantuin jual mobil customer itu cuan, gitu. Jadi harus semangat. Jangan mindset-nya, aduh, mau dapat SPK aja ini harus jual mobil customer. No, salah teman-teman. Nah, harus mindset-nya, wah ini duit nih. Dan salah satu triknya itu, ya kurang lebihnya bisa teman-teman kembangin improvisasinya. Tapi poinnya adalah saya cuma mau bilang, bantu customer kita untuk jual mobilnya secara tulus dulu. Ya, ternyata kalau memang misalkan pas di iklan ada kan Pak, ini ada yang nanya nih Pak, mau 170, tapi lihat kondisi mobil. Nah, itu mulai bermain tuh teman-teman. Nanti tinggal bilang sama usernya, Pak, saya ini bantuin jual, harganya open-open aja langsung sama nanti ownernya. Kalau boleh saya nitip ya Pak. Nah, itu trik-trikan tuh, ya kan? Ya buat ini Pak, ganti-ganti biaya iklan kan gitu. Nah itu trik sambungan. Masa iya sih 1000 aja nggak dapet Mas dari kiri kanan. Nah ya, tapi ini trik lagi-lagi jangan diharapin langsung gitu. Niatnya di awal bantu dulu. Ya kalau kita niatnya bantu, mudah-mudahan sih ya namanya customer dari bantu itu biasanya Mas sifat dasar orang Indonesia itu kalau udah dibantu mau bantu balik. Walaupun ya nggak semuanya ya, kadang-kadang saya pernah ngalamin juga customer niat dibantuin ternyata Mas maaf ya duitnya udah masuk tapi itu saya pakai dulu, ada. Ya nggak apa-apa, selamat saya ya udah belum rezeki, ikhlas aja Mas. Itu anggapnya bahwa kita cuma nyari kepantasan aja. Saya suka mindset-nya gitu, ya udah berarti saya belum pantas, saya cari lagi yang lain, yakinlah pasti dapat kepantasannya. Gitu. Oke, Mas Surya, pertanyaan bagus. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan atau kendala sejenis, monggo di-sharingin. Saya boleh nanti akan kasih pengalaman saya. Pak Parjo kirim rekamannya. Oke, yang belum bisa join, sip. Nanti saya ini dulu ya, habis dari ketemu customer, terus saya rendering nih, karena renderingnya sama uploadnya butuh waktu kurang lebih 2 jam. Buat teman-teman, saya sisihkan waktu saya lagi, supaya teman-teman bisa belajar dan bisa jadi sales juara. Mas Marto dari Samarinda, Bang Marto. Dan ini yang kemarin Mas lakukan, dan Alhamdulillah berhasil dan bisa SPK Livina Feel Putih. Wah, cocok. Ayo teman-teman, supaya jadi kayak Bang Marto nih, yang jualan sebulannya bisa 3 unit, 4 unit, ya kalau 4 unit kredit 5 tahun pakai niaga atau pakai mega, ya kan lumayan ya Mas ya? Lumayan banget lah ya. Amin, amin. Saya yakin ada namanya hukum kepantasan teman-teman. Jadi jangan nyerah dulu, jangan bilang dulu bahwa produknya nggak bisa jualan Pak. Pertanyaan saya suka sering begitu. Kamu produknya. Ya, Mbak Vivi. Amin, Pak. Amin. Aduh, didoain Mbak Vivi nih, seniorku. Siap, Mbak Vivi. Doa yang sama buat kita. Siap. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan atau kendala yang lagi dialamin saat ini seputar dealing atau seputar cara nyari prospek? Ya, saya harus bilang saat ini nyari prospek produk Nissan menantang ya. Dibilang sulit, ada kok penanyanya. Yang penting, saya suka bilang selalu ke teman-teman dimanapun, ya teman-teman harus buka semua keran prospek, keran sumber prospek. Keran sumber prospek itu sekarang banyak, kita bisa jalanin digitalisasi, bikin konten-konten yang menarik. Ya, kemarin saya punya satu sales dapat SPK dari TikTok, dan itu work, teman-teman. Semua sosial media sebisa mungkin aktifin, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, mainin semua. Ya itu keran, nyalain, buka. Keran offline, pameran, jalanin sepenuh hati.
Ya, referensi, follow up-in lagi customer-customer kita yang udah lama. Jangan sampai ternyata customer kita nih, terutama yang senior-seniornya kayak Mbak Vivi, jangan sampai customer kita lupa sama kita. Nah itu tuh yang nyesek gitu. Ya Mbak, aku udah beli Mbak di cabang sini. Saya pikir Mbaknya udah bisnis, wirausaha. Ya belum Pak, Bapak nggak bilang sama saya, ya nggak bisa disalahin customer kan. Ya kitanya yang harus aktif follow up si customer. Ya, keran yang lain, teman-teman bisa garap buat teman-teman yang counter, prospek dari showroom traffic bengkel misalnya. Ya, disapa customer-nya, kasih brosurnya. Itu salah satu customer potensi besar dari bengkel itu. Kenapa? Ya, karena udah punya mobil Nissan kan. Dan bisa jadi dia mau tukar Nissan lagi gitu. Jadi kerannya banyak yang bisa teman-teman manfaatin. Keran yang lainnya apa, Pak? Ya, canvassing. Masih bisa kok, masih work kok. Kemarin sales saya dia canvassing ke perumahan-perumahan, ada yang nanya, dan akhirnya sekarang dapat jadi CH, ya bentar lagi SPK misalnya. Jalanin apapun teman-teman, saya nggak akan bilang, Pak, cara dapetin prospek biar saya bisa terapin trik ini, dari mana ya? Semuanya teman-teman. Dari mana yang paling memungkinkan? Kalau saya saat ini lagi optimasi di sosial media saya, YouTube, saya optimasi, sosial media yang gratis. Oh iya, juga bisa sosial tadi online tuh bisa dua ya, yang gratis sama yang bayar. Yang bayar bisa teman-teman pakai Instagram Ads, Google Ads, kayak kemarin counter saya dapat dari Google Ads, ya dia mau beli Serena, nah itu juga potensi keran prospek yang bisa teman-teman manfaatin. Jadi dari manapun teman-teman buka semua kerannya, jangan sampai lupa ngebuka kerannya, ternyata prospek itu sebenarnya udah mau meluncur nih ke kita nih. Ternyata karena kita tutup kerannya, belok ke yang lain. Nah, sayang kan? Kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Silakan yang mau sharing, ada kendala apa perihal ini ya. Kalau perihal cari prospek, ya memang teman-teman tadi harus optimasi semua kerannya. Ada lagi yang mau nanya? Sebelum saya udahin? Aman ya? Jadi poinnya nangkep ya, saya resum lagi. Minimal 3 trik yang teman-teman bisa pakai untuk membuat orang dari nggak kenal tadi jadi beli. Yang pertama, building trust. Salah satu triknya adalah bentuk kesamaan, cari kesamaannya sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Ya, semakin cepat kalian dapat kesamaannya, semakin mudah orang itu bisa kita bisa gali untuk ngebangun needs-nya. Step berikutnya. Lalu yang ketiga, ujungnya kita building atau build solution atau give a solution. Give a solution tadi apa? Harus scarcity. Nah, tadi building needs adalah kita bangun needs yang tadinya nggak kepikiran sama customer. Nah, itu butuh jam terbang. Salah satunya tadi contohnya Livina, ya kebutuhan dia kan mobil yang akseleratif, responsif, saya pakai itu. Dan so far work. Nah, teman-teman bisa gali lagi apa kebutuhan yang lain, sesuaikan sama kondisi wilayah teman-teman juga. Kayak gitu. Sama yang terakhir tadi building solution, give a solution itu poinnya adalah scarcity. Ya, bangun keterbatasan, kelangkaan, sehingga customer tuh langsung memutuskan untuk beli produk kita. Oke teman-teman, itu aja yang mau saya sharingkan di sharing Sales Juara di kelas tanggal 27 hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, saya yakin sekecil apapun materi atau ilmu yang kita dapat, pasti ada manfaatnya buat kita semua. Oke, itu aja, that's all. Kalau nggak ada lagi, silakan nanti yang ada pertanyaan bergabung di grup Sales Juara, chat, itu grup terbuka, mau buat lucu-lucuan, sharing motivasi. Saya tiap pagi sebisa mungkin ngasih ucapan selamat pagi buat kalian, ya. Kalau boleh dibalas juga, karena ucapan itu ternyata kabar baiknya itu adalah gelombang elektromagnetik, teman-teman. Ini rumus nih, ini ternyata trik juga, trik orang yang sukses di luar sana, bahkan, nah ini saya mau sharing ke teman-teman. Kalau di Jakarta, teman-teman akan tahu salah seorang legend di Toyota, ya, legend Toyota itu namanya Pak Iskandar Gandawinata, ya. Pak Iskandar Gandawinata ini jualan mobil Toyota. Dia sebentar. Yang nggak tahu silakan searching di Google. Dia itu jualan mobil Toyota dari
dari awal berkarir sampai sekarang tuh totalnya 12.000 unit. Ya, itu legendnya Toyota Auto 2000 ya. Dan salah satu trik yang dia pakai adalah itu namanya trik electromagnetic. Dia bilang ya setiap pagi dia say hello kayak gini nih. Ini kelihatan nggak? Nah, tiap pagi itu kebetulan saya sama beliau ini suka WhatsAppan ya, Pak Iskandar ini. Umurnya sekarang udah lumayan berumur ya, udah pensiun lah. Ya tiap pagi selalu dia ngucapin selamat pagi dan ternyata itu dilakuin bertahun-tahun. Beliau jualan banyak itu karena memang kemampuan building atau sales magic ini luar biasa. Ya, dan saya tiap pagi berusaha untuk melakukan hal sama. Itu gelombang elektromagnetik yang kita sampaikan ke semesta. Kalau kita ngucapin selamat pagi ke banyak orang, ucapan kata-kata motivasi, kata-kata positif, ternyata itu gelombang elektromagnetik buat menangkap gelombang-gelombang atau hal-hal yang baik di alam ini balik ke kita. Apapun itu rumusnya katanya. Dan teman-teman monggo ya pakai rumus ini. Saya yakin semua kalau ditanya siapa yang mau sukses semua angkat tangan. Ya salah satu rumusnya kita bisa pakai itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya buat kita semua. Ya, saya cuma berusaha untuk sharing. Pak, ini sebenarnya wajib dari pusat nggak sih Pak? Enggak. Ini iseng-isengnya saya aja. Saya ngerasa ya butuh sharing juga buat teman-teman, ngerasa ya memberikan kebermanfaatan buat semuanya, walaupun ya belum tentu work, belum tentu berhasil, tapi daripada kita nyerah, kita coba dulu. Itu aja ya dari saya. Terima kasih sudah menyimak 31 orang hari ini. Mudah-mudahan dari 31 orang ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal bulan ini, karena jujur berat memang saat ini, tapi saya yakin kita bisa melaluinya, kita bisa angkat semuanya ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sukses selalu buat semua ya. Terima kasih. Selamat berjumpa di lapangan. Terima kasih, Terima Bang. kasih. Terima kasih, Ya. Pak. Selamat Terima pagi. kasih, Pak Jo. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Makasih dari Jambi, Wong Kito Galo. Ya, Jambi. Thank Makasih, you. Pak. Terima kasih. Makasih. Semangat, sukses Indri, buat yang semangat, lain juga. semangat. Jambi semangat ya. Ya. Siap, terima kasih Kak Indri, terima kasih Mbak Rina, salam buat Pak Andre. Thank you semuanya ya. End to all ya, saya selesaikan ya. Mana sih kameranya ini? Ini nah, kayak gini gambar gitu.